Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad kita bersolawat. Allahumma shalli ala Rasul. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi kami yang berjudul Pemikiran Kalam Modern. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ani Makfira Wahab sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan di samping saya ada sahabat kami yang bernama Bima Rizky Susanto sebagai pemateri kedua. Dan di sebelah Bima bernama Ferry Silalahi sebagai pemateri ketiga. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Di sini kami mempunyai dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana riwayat hidup Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Yang kedua, apa pemikiran ilmu kalam modern menurut Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Kali ini saya akan membahas tentang riwayat hidup kedua tokoh tersebut. Yang pertama, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mahalat Nas, Mesir pada tahun 1849 dan wafat pada 1905. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah yang berdarah Turki yang lama menetap di Mesir. Ibunya berdarah Arab asli. Pendidikan awalnya dilakukan di rumah dengan membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Dalam waktu yang relatif singkat, yakni 2 tahun, Abduh remaja sudah hafal Al-Quran. Pada 1862, ketika itu ia berusia 14 tahun. Ia lalu dikirimkan ke Tanta untuk belajar agama. 2 tahun kemudian, ia merasa tidak mengerti apa-apa karena di sana menggunakan metode menghafal. Mode belajar seperti ini sangat membosankan bagi Abduh remaja. Lalu, ia kembali ke kampung halaman. Pada tahun 1865, usia 16 tahun, baru 40 hari menikah, ia dipaksa untuk kembali belajar ke Tanta. Ia pun pergi, namun bukan ke Tanta. Dia bersembunyi di salah seorang pamannya, Syekh Darwis Qadir. Syekh Darwis Qadir tahu tentang keengganan Abduh untuk belajar, maka ia selalu membujuk pemuda itu supaya membaca buku bersama-sama. Setelah itu, Abduh pun berubah sikapnya sehingga kemudian ia pergi ke Tanta untuk meneruskan pelajarannya. Yang kedua, biografi Rashid Ridha. Rashid Ridha dilahirkan dalam tahun 1865 di kota Trioli yang terletak di utara Beirut, Lebanon. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia memakai gelar Al-Syed di depan namanya. Ia seorang pengagum Afghani, penganjur pembaharuan Islam, dan penentang yang gigih terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh para penganut tarikat. Ia memulai pendidikan formalnya di Madrasah Ibtidaiyah Rasyidiyah di Tripoli. Kemudian, pada tahun 1883 memasuki Madrasah Wataniyah Islamiyah di Beirut, di bawah pimpinan Hasan Jassar. Pada tahun 1802, dia berusaha menemui Afghani. Dia mengirimi surat kepada kawannya, Maghribi, yang tahun itu pergi ke Istanbul untuk menemui Afghani. Dalam suratnya, Rashid Ridha menyatakan hasratnya untuk berguru kepada Afghani dan mengabdikan diri dalam gerakan pembaharuan Islam. Afghani senang sekali membaca surat tersebut. Namun, ia tidak dapat memenuhi keinginan tersebut dan tidak bisa membalas surat Rashid Ridha. Karena waktu itu, Afghani ibarat hidup dalam penjara tanpa alat-alat tulis, pena, tinta, dan kertas. Ridha bertemu pertama kali dengan Abduh pada akhir tahun 1882 sewaktu yang disebut terakhir ini diusir dari Mesir dan datang dari Beirut. Baiklah, langsung saja kita beralih ke pemateri kedua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. B. Pemikiran kalam modern Muhammad Abduh. 1. Kedudukan akal dan fungsi wahyu. Muhammad Abduh berpendapat bahwa jalan yang dipakai untuk mengetahui Tuhan bukanlah melalui wahyu saja, tetapi dengan akal. Dengan kekuatan akal yang ada dalam diri manusia, manusia berusaha mengetahui tentang adanya Allah. Pengetahuan yang sudah diperoleh oleh akal itu kemudian diperkuat dengan turunnya wahyu kepada umat manusia
melalui perantara utusan Allah, yakni para nabi dan rasul. Sementara itu, fungsi wahyu menurut Muhammad Abduh adalah meliputi memberi keyakinan kepada manusia bahwa jiwa akan terus hidup setelah tubuh jasmani hancur, menolong akal untuk mengetahui keadaan hidup manusia di akhirat, dan memberi tuntunan cara bersyukur dengan tata cara beribadah. Yang kedua, mengikis sikap jumud dan khufarat. Menurut Muhammad Abduh, penyebab kemunduran umat Islam pada akhir abad pertengahan adalah sikap jumud. Dalam sikap ini mengandung arti sikap membeku, statis, berpegang teguh pada adat. Karena dipengaruhi sikap jumud, umat Islam tidak mau menerima perubahan. Timbulnya sikap jumud berawal dari tradisi orang-orang non-Islam yang kemudian masuk Islam dengan tetap membawa adat istiadat dan paham-paham animistis. Yang ketiga, pintu ijtihad tidak tertutup. Muhammad Abduh pada mulanya bermazhab Maliki, tetapi di Al-Azhar ia mempelajari mazhab Hanafi. Ia menghargai semua mazhab, tetapi ia tidak mau terikat pada salah satu daripadanya. Mazhab menurut pendapatnya adalah jalan yang ditempuh ulama masa lalu dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dalam sejarah pemikiran Islam, ijtihad telah banyak digunakan. Ijtihad dalam arti berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dalam istilah fikih, ijtihad berarti berusaha keras untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama. Ijtihad yang dimaksud Muhammad Abduh kelihatannya bukan sekedar fikih, tetapi dalam aspek-aspek lainnya. Yang keempat, pendidikan. Ide pembaharuan lainnya dalam bidang pendidikan ialah merombak sistem dualisme pendidikan. Menurutnya, di sekolah-sekolah umum harus diajarkan ilmu pengetahuan modern. Yang kelima, politik. Dalam bidang politik, Muhammad Abduh berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Pemerintah wajib bersikap adil terhadap rakyat. Sebaliknya, terhadap pemerintah yang adil, rakyat harus patuh dan setia. Muhammad Abduh menghendaki kehidupan politik yang demokratis yang didasarkan atas musyawarah. Karena menurutnya, kepala negara adalah manusia biasa yang mempunyai nafsu, ia dapat berbuat salah. Untuk meluruskan kesalahan itu, diperlukan kesadaran dan keberanian rakyat yang berfungsi sebagai alat kontrol. Ide ini menggambarkan bahwa Muhammad Abduh ingin menanamkan nilai-nilai demokratis di Mesir khususnya. Sikap demokratis akan melahirkan kebebasan berpikir dan bertindak yang pada perkembangan selanjutnya akan menumbuhkan sikap dinamis dan akan membuahkan kemajuan. Baiklah, untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baiklah, kita beralih ke pemateri ketiga. Langsung saja pemateri ketiga akan memaparkan materinya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Bagian C, pemikiran ilmu kalam modern Rashid Rida. Yang pertama, tentang perbedaan ilmu kalam dan teologi. Rashid Rida menelusuri sejarah kemunculan teologi. Menurutnya, orang barat memakai istilah teologi untuk menunjukkan tauhid atau kalam karena mereka tak memiliki istilah lain. Teologi terdiri dari dua perkataan, yaitu theo artinya Tuhan dan logos artinya ilmu. Jadi, teologi berarti ilmu ketuhanan. Adapun sebab timbulnya teologi dalam Kristen adalah ketuhanan Nabi Isa. Namun, kata teologi kemudian mengandung beberapa aspek agama Kristen yang di luar kepercayaan, sehingga teologi dalam Kristen tidak sama dengan tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua, tema-tema ilmu kalam. Salah satu ilmu kalam Harun Nasution yang dikritik oleh Rashid Rida adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya di Indonesia. Untuk itu, Rashid Rida berpendapat bahwa menonjolnya perbedaan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukan Harun Nasution akan melemahkan iman dan para mahasiswa. Memang tidak ada agama yang mengagungkan akal seperti Islam,
tetapi dengan menggambarkan bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk, sedangkan wahyu hanya membuat nilai yang dihasilkan pikiran manusia bersifat universal. Yang ketiga, hakikat iman. Bagian ini merupakan kritikan Rashid Ridha terhadap deskripsi iman yang diberikan Nurholis Majid, yakni dipercaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dan sikap apresiatif kepada Tuhan merupakan inti pengalaman keagamaan seseorang. Sikap ini disebut takwa. Takwa diperkuat dengan kontak yang kontinu dengan Tuhan. Apresiasi ketuhanan menumbuhkan kesadaran ketuhanan yang menyeluruh, sehingga menumbuhkan keadaan bersatunya hamba dengan Tuhan. Menanggapi pernyataan di atas, Rashid Ridha mengatakan bahwa iman bukan sekadar menuju bersatunya manusia dengan Tuhan, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensial atau hubungan manusia dengan manusia, yakni hidup dalam bermasyarakat. Bersatunya seseorang dengan Tuhan tidak merupakan aspek yang mudah dicapai. Mungkin hanya seseorang saja dari sejuta orang. Jadi yang terpenting dari aspek penyatuan itu adalah kepercayaan, ibadah, dan kemasyarakatan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.